Selamat sore, perkenalkan nama saya Miguel Rodrigo Niveto. Saya dari 1A manajemen perusahaan. Saya akan mereview materi dari kelompok 1 sampai kelompok 8. Yang pertama, teori permintaan. Pengertian permintaan adalah sebuah keinginan seseorang atau yang disebut sebagai konsumen terhadap berbagai barang tertentu yang diperlukan maupun diinginkannya. Permintaan juga dapat didefinisikan sebagai sejumlah produk barang maupun jasa yang merupakan berbagai barang ekonomi yang akan dibeli oleh konsumen dengan harga tertentu yang ada pada suatu waktu maupun periode waktu tertentu dengan jumlah tertentu. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan adalah 1. Harga barang lain, 2. Tingkat pendapatan per kapita, 3. Distribusi pendapatan, 4. Selera masyarakat, 5. Jumlah penduduk, 6. Perkiraan tentang masa depan. Yang kedua, fungsi penawaran. Fungsi penawaran terdiri dari 2, yaitu 1. Pengertian penawaran. Harga dari suatu produk ditentukan oleh keseimbangan antara tingkat produksi pada harga tertentu, yaitu penawaran dan tingkat keinginan dari orang-orang yang memiliki kekuatan membeli pada harga tertentu, yaitu permintaan. Yang kedua, hukum penawaran. Hukum penawaran menunjukkan keterkaitan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan tingkat harga. Dengan demikian, bunyi hukum penawaran berbunyi semakin tinggi harga, maka semakin banyak jumlah barang yang bersedia untuk ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat harga, maka semakin sedikit juga jumlah barang yang bersedia untuk ditawarkan. 3. Keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah konsep sentral dalam ilmu ekonomi yang memiliki peran penting dalam menentukan harga dan kualitas produk atau layanan dalam suatu pasar. Dalam keseimbangan pasar, harga dan kuantitas ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan. Konsep ini memiliki implikasi yang signifikan dalam pengambilan keputusan ekonomi, baik di tingkat individu maupun tingkat makro. Dalam pembahasan mengenai keseimbangan pasar juga telah menunjukkan beberapa bentuk pasar yang bersedia, seperti pasar persaingan sempurna, pasar monopolistik, pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar monosoni, dan pasar oligosoni. Setiap jenis pasar memiliki karakteristik yang berbeda-beda, termasuk tingkat kontrol atas harga dan persaingan antara produsen. Dalam mencapai keseimbangan pasar, pemerintah memiliki peran yang penting melalui kebijakan harga minimum dan harga maksimum. Selain itu, makalah ini juga telah membahas keseimbangan pasar dalam jangka pendek yang jangka panjang. Dalam jangka pendek, perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik dapat memperoleh keuntungan, sementara dalam jangka panjang mereka hanya akan memperoleh laba normal karena masuknya perusahaan baru ke dalam industri. Teori keempat, elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan adalah suatu konsep dalam ilmu ekonomi yang mengukur sejauh mana perubahan dalam harga suatu bentuk produk atau layanan yang akan mempengaruhi jumlah yang diminta oleh konsumen. Elastisitas penawaran adalah konsep dalam ilmu ekonomi yang mengukur sejauh mana penawaran suatu produk atau layanan akan merespons terhadap perubahan dalam faktor-faktor tertentu, terutama perubahan harga. Jenis-jenis elastisitas penawaran. Yang pertama, elastisitas penawaran harga. Ini mengukur respons produsen terhadap perubahan harga. Yang kedua, elastisitas penawaran ketersediaan faktor produksi. Ini mengukur respons produsen terhadap perubahan ketersediaan faktor-faktor produksi. Jenis-jenis elastisitas permintaan. Jenis-jenis elastisitas permintaan yang lain yaitu elastisitas permintaan harga. Ini adalah jenis elastisitas yang mengukur kemungkinan terhadap perubahan harga. Yang kedua, elastisitas pendapat. Ini mengukur sejauh mana konsumen merespon perubahan dalam pendapatan mereka terhadap perubahan jumlah barang yang mereka beli. Yang ketiga, elastisitas silang. Ini mengukur sejauh mana konsumen merespon perubahan harga barang satu terhadap jumlah barang lain yang mereka beli.
yang berikut, perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah perilaku konsumen yang ditunjukkan melalui pencairan, pembelian, penggunaan, pengevaluasian, dan penghitungan produk atau jasa yang mereka harapkan dapat memuaskan kebutuhan mereka. Yang kedua, para pemasar haruslah dapat memahami teori dan realitas dari perilaku para konsumen. Para pemasar itu harus dapat mendalami bagaimana tren sekarang yang akan datang serta perubahan-perubahan yang akan terjadi dalam perilaku penggunaan konsumen. Teori berikutnya itu perilaku produsen. Yang pertama, perilaku produsen yang mempengaruhi pasar dan konsumen. Keputusan produsen memengaruhi penawaran produk, harga, dan kualitas yang tersedia bagi konsumen. Yang kedua, strategi pemasaran yang efektif. Produsen perlu mengembangkan strategi pemasaran yang tepat untuk mencapai tujuan mereka. Contoh sukses dari produsen studi kasus menggambarkan beberapa perusahaan yang sukses dalam menjalankan perilaku produsen mereka. Teori yang berikut, produksi dan biaya. Produksi dan biaya saling terkait dalam konteks bisnis. Produksi melibatkan proses mengubah menjadi input menjadi output, sementara biaya mencukup pengeluaran untuk mencapai hasil tersebut. Biaya produksi terdiri dari biaya tetap dan variabel, dan pemahaman tentang titik impas menjadi kunci. Dalam pengambilan keputusan bisnis, efisiensi produksi dan pengambilan biaya menjadi prioritas untuk meningkatkan profitabilitas. Kesimpulannya, integrasi yang baik antara produksi yang efisien dan menjadi biaya yang cermat esensial dalam mencapai kesuksesan ekonomi perusahaan. Teori yang terakhir yaitu pasar dalam perekonomian. Dalam kesimpulan ini, pasar memainkan peran sentral dalam perekonomian dengan berbagai kontribusinya yang signifikan, alokasi sumber daya yang efisien, mekanisme harga yang mengarahkan produksi dan konsumsi, serta dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi dan inovasi merupakan aspek penting dari peran pasar. Meskipun demikian, tantangan seperti ketidaksetarakan ekonomi dan potensi ketidakstabilitan ekonomi menentukan perlunya peran pemerintah dalam mengatur dan mengawasi pasar untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi distribusikan secara adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas hubungan antara pasar dan ekonomi menjadi kunci untuk mengembangkan kebijakan yang efisien dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi nasional. Sekian dan terima kasih.